Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, untuk kelas 71 Ibu akan membahas tentang sifat-sifat operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat itu terbagi menjadi 3. Ada komutatif, ada asosiatif, dan ada distributif. Pertama-tama Ibu akan menjelaskan tentang komutatif. Komutatif adalah disebut juga dengan pertukaran. Komutatif itu dibagi menjadi 2. Komutatif hanya bisa digunakan untuk penjumlahan dan perkalian. Pertama, Ibu akan menjelaskan tentang rumus penjumlahan. Rumus penjumlahan itu adalah ada A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kenapa Bu bisa berubah kayak gitu? Berarti yang si B tadi ada di belakang, jadi kalau untuk pertukaran berarti B ada di depan dan A ada di belakang. Itu untuk rumus komutatif dalam bentuk penjumlahan. Sekarang untuk rumus komutatif perkalian. Komutatif perkalian itu sama, tapi kita ubah dalam bentuknya saja. Tadi kalau komutatif tanda tambah, sedangkan perkalian untuk tanda perkalian. Berarti rumusnya A dikali B sama dengan B dikali A. Yang B tadi yang sebelah kiri tadi ada di belakang, kalau di sebelah kanannya berarti B ada di depan. Itu adalah rumus komutatif perkalian. Sekarang kita masuk ke soal rumus komutatif penjumlahan. Lihat, ini ada contoh soalnya, katanya 3 ditambah dengan 7. Lihat, untuk rumus dari penjumlahan komutatif, rumus komutatif penjumlahan tadi katanya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Berarti anggap aja yang si 3 ini adalah A. Anggapnya jadi A kita ya. Jadi A kita buat jadi si A, ini adalah si B. Berarti kita tukar, berarti si B tadi ada di depan, yang A tadi ada di belakang. Lihat, kita jumlahkan yang sebelah kiri tadi 3 ditambah 7 tadi hasilnya 10. Sedangkan yang sebelah kanan tadi kalau 7 ditambah 3 sama dengan 10. Ini dari contoh yang pertama. Ibu buatkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu kita coba buat 85 ya, 85 ditambah dengan angka 15. Angka 15 kita buat, lihat sama dengan, lihat rumus tadi untuk komutatif. Rumus dari komutatif tadi katanya itu rumus komutatifnya A ditambah B sama dengan B ditambah A. Kita buat lagi biar kita tidak lupa, kita buat rumus lagi yang untuk penjumlahan tadi A ditambah B sama dengan B ditambah dengan si A. Lihat, yang 85 ini adalah si A, yang 15 ini adalah si B. Kalau kita dalam bentuk jumlah komutatif penjumlahan atau komutatif dalam bentuk pertukaran, kita rubah, berarti 15 ditambah dengan 85. Coba kita jumlahkan, 85 ditambah 15 berapa? Lihat, 85 ditambah dengan 15. Kita lihat, 5 ditambah 5 adalah 10. 0 kan ditulis, satunya disimpan. Berarti 1 ditambah 8, 9 ditambah 1 lagi berarti 100. Berarti 85 ditambah 15 adalah 100. Sama dengan 15 tambah 85 sama 15 ditambah 85 sama dengan 5 ditambah 5 10, 8
karena dia ada simpanan, kita letakkan simpan dulu yang satunya. 8 ditambah 1 9 ditambah dengan simpanan jadi 100. Berarti sama kan hasilnya 85 ditambah 15 hasilnya 100, 15 tambah 85 hasilnya 100. Itu dari rumus penjumlahan. Sekarang kita ke rumus komutatif atau pertukaran perkalian. Tadi rumus dari perkalian tadi A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Ya, contohnya itu 4 dikali 5 sama dengan 5 dikali 4. Berarti yang 4 ini adalah si A, yang 5 ini adalah si B. Jadi kita tukar tadi kan rumusnya tadi B dikali dengan A. Berarti rumus dari sini adalah si B ada di depan, si A ada di belakang. Biar kita tahu apakah jumlah dari yang kiri sama dengan yang kanan, berarti kita kalikan. 4 dikali 5 20, 5 dikali 4 sama dengan 20, berarti sama kan hasilnya. Oke, kita balik ke contoh soal kedua biar kalian bisa memahami. Contoh soal kedua katanya itu coba kita buat 12. Kita buat contoh yang soal kedua 12 dikali dengan 20. Ya, 12 dikali ke 20. Tadi rumusnya dari perkalian tadi adalah A dikali B sama dengan B dikali dengan A. Kita buat yang B nya tadi berapa? 20. Yang A tadi adalah 12. Nah, apakah yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama hasilnya? Kita buktikan untuk penghasilannya. Lihat, 12. Kita lihat, kita kalikan 12. Lihat, 12 dikali dengan 20. Nah, Bu, gimana Bu? Kan susah ngalikan 12 dikalikan 20. Kita kalikan saja 20. Lihat, anggap aja 0 itu kita lupakan. Kita buat angka 2-nya saja. Kalau itu ada angka 0, kita lupakan dulu. Jangan kita tulis biar kita mudah untuk memperkalikan angka tersebut. 2 dikali 2 berapa? 4. 2 dikali 1 2. Karena tadi si 20 tadi ada angka 0, kita tambahkan saja dengan si 240. Nah, sama dengan yang 20 dikali 12. Anggap aja 2 dikalikan dengan 12. 2 dikali 2 4. 1 dikali ke 2 2. Karena tadi si 20 tadi ada angka 0, kita tambahkan aja 0. 440. Berarti dia termasuk adalah rumus komutatif perkalian. Sama si kiri dan si kanan itu berarti hasilnya sama. Ada yang mau bertanya tentang rumus komutatif pertukaran? Kalau tidak ada, kita akan melanjutkan ke asosiatif, ke sifat yang kedua, asosiatif atau pengelompokan. Nah, asosiatif pengelompokan itu adalah disebut dengan pengelompokan. Asosiatif ini bisa digunakan untuk positif dan perkalian. Berarti rumusnya ada dua, sama dengan seperti komutatif atau pertukaran. Komutatif pertukaran tadi ada dua, positif dengan positif dan perkalian. Sedangkan yang asosiatif juga sama, ada positif sama perkalian. Kita akan membahas dari rumus asosiatif penjumlahan. Lihat, rumus asosiatif penjumlahan itu adalah A ditambah B ditambah dengan C. Yang namanya pengelompokan jadi kelompokkan. Berarti kita buat A-nya kita keluarkan. Yang tadi kan A-nya di dalam kurung, berarti A-nya dikeluarkan. A ditambah buka kurung B ditambah dengan C. Itulah yang namanya asosiatif pengelompokan dalam bentuk positif. Contoh soalnya, lihat contoh soal yang pertama. Katanya contoh soal pertama dari asosiatif
asosiatif penjumlahan. Ya, asosiatif penjumlahan ini ada soalnya 2 ditambah 3 ditambah dengan 5. Ya, jadi dirubah untuk pengelompokan, si A-nya di luar, berarti yang 2 ditambah 3 ditambah 5. Kita buat di sini ya. Biar kamu tidak bingung, kita buat ini A, ini B, ini C. Ya, rumusnya tadi katanya tadi asosiatif pengelompokan tadi A ditambah buka kurung B ditambah C. Yang mana sih A? Berarti kita buat 2 ditambah 3 ditambah dengan 5. Kita jumlahkan dulu yang namanya yang ada di dalam kurung. Berarti kita selesaikan dulu di dalam kurung. Kita buat 2 ditambah 3 5 ditambah 5 hasilnya 10. Kita selesaikan juga ini yang dalam kurung. 3 ditambah 5 hasilnya itu 7 ditambah 2 hasilnya 10. Berarti hasilnya sama kan? Berarti termasuk asosiatif pengelompokan dalam bentuk penjumlahan. Contoh soal yang kedua. Ibu ada contoh soal kedua, katanya itu 12 ditambah 13 ditambah 15. Berarti kalau kita dalam bentuk asosiatif penjumlahan, berarti yang mana sih A? Ini yang A, ini yang B, ini yang C. Lihat pengelompokannya, berarti A-nya berapa? Sama dengan 12 ditambah buka kurung 13 ditambah 15. Ini namanya asosiatif penjumlahan atau pengelompokan. Biar hasilnya sama, yang kiri dengan yang kanan apakah sama, kita jumlahkan. 12 ditambah 13. Lihat 12 ditambah dengan 13. Berarti lihat 3 tambah 2 5. 1 tambah 1 2. 25 ditambah 15. Lihat 25 ditambah dengan 15. Berarti kan kita selesaikan dulu kan, 12 tambah 13 itu kita buat di sini 25 ditambah dengan 15. 25 ditambah 15 berapa? 5 tambah 5 berapa? 10. Kita simpan angka 1. 2 tambah 1 3 ditambah 1 hasilnya 40. Berarti hasilnya di sini adalah 40. Sama dengan yang ini. Kita tulis dulu angka 12-nya. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Berarti 13 ditambah dengan 15. 5 ditambah 3 lah 8. Berarti 1 ditambah 1 20 lah 28. Kita tulis angkanya 28. Ya, 28 ditambah dengan 12. Kita buat di sini ya. 28 ditambah dengan 12. Ya, berarti 8 ditambah 2 10. 10 tambah 1 2 ditambah 1 hasilnya 2 tambah 1 3. Di sini hasilnya 40. Kita buat, berarti hasilnya sama. Berarti termasuk asosiatif pengelompokan penjumlahan. Dari yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Sekarang rumus perkalian asosiatif. Berarti rumus perkalian asosiatif itu adalah A dikali B dikali C. Ini perkalian, cuman bedanya dengan tanda. Yang tadi penjumlahan tadi tandanya positif, sedangkan yang perkalian itu tandanya silang. Berarti rumusnya A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Contoh soal kita buat. Contoh soalnya itu 3 dikali 4 dikali 2. Berarti kita akan gunakan pengelompokan dalam bentuk perkalian. Berarti 3 dikali 4 dikali dengan 2. Hasilnya diselesaikan dulu yang dalam kurung biar kita bisa mudah. 3 dikali ke 4 hasilnya 12. Nah, 12 dikali ke 2 hasilnya 24.
24 sama dengan yang sebelah kanan. 3 dulu kita tulis, baru kita selesaikan yang ada dalam kurung. 4 dikali kedua 8. 8 kali 3 hasilnya 24. Berarti sama kan hasilnya sebelah kiri dengan sebelah kanan. Berarti dia termasuk asosiatif perkalian atau pengelompokan dalam bentuk perkalian. Contoh soal yang kedua biar kamu paham. Coba contoh soal yang kedua itu adalah 12 dikali dengan 13 dikali dengan 15. Berarti kita harus ubah dari asosiatif perkalian. Berarti asosiatif perkalian tadi rumusnya tadi A dikali B dikali dengan C sama dengan A dikali B dikali C. Biar kamu tidak lupa, kamu tandai saja di sini. Ini A, ini B, ini C. Berarti kalau untuk ditukarkan atau pengelompokan ke sebelah kanan kita buat, berarti oh iya kita tulis dulu angka 12 dikali 13 dikali 15. Karena katanya tadi A dikali B dikali dengan C. Itulah rumus perkalian. Kita jumlahkan dulu atau kita cari hasilnya. Lihat 12 dikali ke 13. Lihat 12 dikali ke 13. Kita buat di bawahnya saja ya, kita coret-coretnya. 12 dikali 13. Bu, ngapa sih Bu nak dikali ke cak itu nian? Nanti takutnya teman kalian ada yang tidak bisa memperkalian. Lihat, kita kalikan dulu yang silang. Kita coret dulu ya, kita buat di sini ya biar lebih enak yang bisa memahami. 12 dikali 13. Nah, dikali, lihat. Ini dikalikan dulu, 3 dikalikan dulu 2. 3 kali 2 berapa? 6. Sudah habis dari yang sebelah yang bawah kali yang atas, kita ke seberang. 3 dikalikan 1. 3 kali 1 3. Nah, sebelahnya lagi Bu, kenapa nggak ke atas ke bawah? Enggak, yang namanya ke sebelah kanan kita kali silang dulu. 1 dikali kedua berarti 2. 1 kali 1 1, hasilnya 6. 1 6 dikalikan dengan 15 sama dengan yang 13 dikali 15. 13 dikali dengan 15 berarti 5 kali 3 15 simpan 1. 5 kali 1 5 tambah 1 6. 1 kali 3 3 tulis 3. 1 kali 1 1. Kita jumlahkan di sini 5. 6 tambah 3 berapa? 9. Hasilnya 1. Berarti hasilnya 12 dikali ke dengan 195. 16 dikali 15 itu hasilnya berapa? 2240. Ini sama 12 dikali 115 hasilnya 2240. Berarti yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu sama. Ada yang mau bertanya tentang sifat-sifat komutatif dengan asosiatif? Kalau mau bertanya silakan.